Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni, dosen Stikes Muhammadiyah Gombong. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada ibu bersalin. Bertujuan untuk menilai kondisi fisik ibu dan bayi serta menilai kenyamanan fisik ibu. Langkah pertama dalam melakukan pemeriksaan fisik adalah cuci tangan dan menggunakan handscoon. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Jaga privasi ibu, tunjukkan sikap ramah dan sopan, tentramkan hati dan bantu ibu agar merasa nyaman. Minta ibu untuk menarik nafas perlahan dan dalam jika ia merasa tegang dan gelisah. Mengkaji respon emosional ibu. Dilanjutkan memeriksa tanda-tanda vital. Memeriksa adanya udema pada muka. Periksa juga konjungtiva dan sklera. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih dan memberitahu ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk 1. Menentukan tinggi fundus uteri. 2. Memantau kontraksi uterus. 3. Memantau denyut jantung janin. 4. Menentukan presentasi. Dan terakhir, menentukan penurunan bagian terbawah janin. Menentukan tinggi fundus uteri. Dengan perasat Leopold 1, tentukan bagian mana dari tubuh bayi yang menempati fundus uteri. Sebaiknya gunakan pita pengukur dan dilakukan saat uterus tidak sedang berkontraksi. Tempelkan ujung pita mulai dari tepi atas simfisis pubis, kemudian rentangkan pita mengikuti aksis mediana dinding depan abdomen hingga ke puncak fundus. Jarak antara tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri adalah tinggi fundus. 2. Memantau kontraksi uterus. Gunakan jarum detik yang ada pada jam dinding atau jam tangan untuk memantau lamanya kontraksi uterus. Secara hati-hati, letakkan tangan penolong di atas uterus dan palpasi jumlah kontraksi yang terjadi dalam kurun waktu 10 menit. Tentukan frekuensi dan durasi dari setiap kontraksi yang terjadi. Memantau denyut jantung janin. Gunakan stetoskop pinat atau Doppler untuk mendengar denyut jantung janin.
Hitung jumlah denyut jantung janin per menit. Gunakan jarum detik pada jam dinding atau jam tangan. Tentukan titik tertentu pada dinding abdomen ibu di mana suara DJJ terdengar paling kuat. 4. Menentukan presentasi. Untuk menentukan presentasi dapat digunakan perasat Leopold III. Berdiri di samping dan menghadap ke arah kepala ibu. Fleksikan sendi, panggul, dan lutut. Untuk menentukan apakah presentasinya adalah kepala atau bokong, maka perhatikan dan pertimbangkan bentuk, ukuran, dan kepadatan bagian tersebut. Dengan ibu jari dan jari-jari tengah dari satu tangan, pegang bagian terbawah janin yang mengisi bagian bawah abdomen. Bagian yang berada di antara ibu jari dan jari tengah penolong adalah penunjuk presentasi bayi. Jika bagian terbawah janin belum masuk ke rongga panggul, maka bagian tersebut masih dapat digerakkan. Jika telah memasuki rongga panggul, maka bagian terbawah janin sulit atau tidak dapat digerakkan lagi. 5. Menentukan penurunan bagian terbawah janin. Penilaian penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada di tepi atas simfisis dan dapat diukur dengan 5 jari tangan pemeriksa atau perlimaan. Bagian di atas simfisis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul dan sisanya atau yang tidak teraba menunjukkan sejauh mana bagian terbawah janin telah masuk ke dalam rongga panggul. Demikian tadi pemeriksaan fisik pada ibu bersalin dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.